Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar di antara sebagian ahli tafsir mengkategorikan surat Makkiyah. Sebagian lagi mengkategorikan sebagai surat Madaniyah. Adapun alasan yang paling kuat menyatakan bahwa surat Al-Kautsar itu masuk dalam kategori surat Madaniyah. Kenapa? Di antara dalil atau alasan yang dikemukakan adalah hadis yang menjelaskan tentang perintah berkurban. Kalau di ayat ini tersampaikan fasalli li rabbika wanhar. Perintah kurban itu terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Karena itu mereka menyampaikan bahwa surat Al-Kautsar itu masuk kategori surat Madaniyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba cermati terlebih dahulu sebab yang menjadi latar belakang Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini. Barangkali saya perlu bacakan. Sababun nuzuliha kana Al-As ibn Wa'il idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul da'uhu fa innahu rajulun abtar la akibalahu fa idza halaka inqata'a dzikruhu. Jadi Al-As ibn Wa'il itu salah satu tokoh musyrikin saat itu. Idza dzukira Rasulullah SAW, kalau nama Rasulullah SAW disebut, yaqul, dia memberikan komentar, da'uhu, biarkan dia, fa innahu rajulun abtar, Muhammad itu orang yang dibenci, la akibalahu, yang tidak ada lagi orang yang lebih dibenci daripada dia. Fa idza halaka, kalau Muhammad itu meninggal, versi Al-As bin Wa'il, inqata'a dzikruhu, niscaya dia tidak akan dikenang, tidak akan disebut namanya. Ketika beliau menyampaikan itu, fa anzalallahu hadhihi surah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Jadi sebab Allah menurunkan karena ada cacian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati terkait dengan ayat ini. Para ulama menyampaikan
terkait dengan firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Jadi sesungguhnya kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaf yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Apa al-kautsar? Ada banyak makna disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, al-kautsar itu adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Karena itu sering kita jumpai inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Yang kedua, al-kautsar yang dimaksudkan adalah telaga yang ada di surga. Al-kautsar itu adalah telaga yang ada di surga. Apa dasarnya? Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an qala, kata sahabat Anas, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Jadi ketika Rasulullah SAW di antara kami fil masjid, jadi Rasulullah SAW berada di masjid, dia di tengah-tengah para sahabat. Idza aghfa ikhfa'atan, tiba-tiba Rasulullah SAW pingsan. Jadi Rasulullah SAW ketika sedang berada di tengah-tengah para sahabat tiba-tiba pingsan. Thumma rafa'a mubtasiman. Kemudian beliau tersadar dari pingsannya, dan ketika tersadar dari pingsannya dalam kondisi mubtasiman, tersenyum. Berarti senyum itu salah satu ciri Rasulullah SAW. Salah satu ciri Rasulullah SAW adalah murah senyum. Jadi kita sebagai umatnya jangan pelit senyum. Seperti ngemut bom, jangan. Gitu. Metutu, jangan. Kita harus murah senyum. Kenapa? Dalilnya jelas, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu kepada sahabatmu adalah sedekah. Tapi jangan terus sepanjang jalan senyum, itu masalah, gitu kan? Ya kan? Tapi senyum termasuk sifat Rasul. Ya, qulna, karena Rasulullah SAW tersadar dari pingsannya, sudah siuman, kemudian senyum. Qulna, kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala laqad unzilat alayya anifan suratan. Jadi telah diturunkan kepadaku baru saja. Jadi ketika ayat Allah turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mampu, sampai kemudian beliau pingsan, begitu kan? Dan kemudian faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dari situ berarti ada beberapa penjelasan di sini. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat Al-Quran, gitu. Bismillah itu termasuk bagian dari Al-Quran. Setelah membaca basmalah, Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Thumma qala, Rasulullah kemudian bertanya, atadruna manil kautsar, tahukah kamu apa al-kautsar itu? Ya. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan itu etika sahabat. Jadi kalau tidak tahu ya tidak tahu, tidak tahu. Apa tahu itu? Tidak tahu tapi sok tahu.
Jadi Rasulullah, sahabat itu begitu, kalau tidak tahu ya tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Sekarang di era sekarang Ibu sekalian, dengan kecanggihan teknologi, orang pun banyak mengomentari hadis padahal dia tidak punya latar belakang ilmu hadis. Ya itu namanya tahu. Gitu. Sampai menyatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada sholat 5 waktu. Itu problem. Ya, kenapa? Ya itu tadi, tidak pernah belajar hadis. Jadi sahabat itu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun fil jannah. Jadi Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sungai yang berada di surga. Ada yang mengatakan telaga, ya, telaga. Bagaimana sifatnya nahrun fil jannah ini? Dijelaskan dalam banyak riwayat. Yang pertama, turabuhu miskun. Jadi tanahnya itu harum seperti minyak kasturi. Miskun itu minyak kasturi. Karena itu kalau dia hamilul misk, toko di sana itu tertulis hamilul misk, berarti penjual minyak wangi. Cuman kita terjemahkan minyak kasturi. Turabuhu miskun. Kemudian riwayat Imam Muslim ini sekaligus saya jelaskan. Kata dalam riwayat Imam Muslim, hafatahu min zahab. Plengsengan. Ya, plengsengan ya. Kalau sungai itu kan plengsengan. Plengsengannya terbuat dari emas dan perak. Jadi Nahrun Al-Kautsar itu makna yang kedua adalah sungai yang ada di surga, yang tanahnya dasarnya itu adalah turabuhu miskun, harum. Kemudian hafatahu, plengsengannya terbuat dari emas dan perak. Berikutnya, airnya yajri alaihal ma' asyaddu bayadan minal laban. Jadi airnya itu lebih putih, lebih jernih daripada susu. Gitu. Jernih, Pak. Ya. Sampai ada riwayat lain di sini dijelaskan yang menjaga di situ adalah burung yang kalau dia minum itu kelihatan airnya seperti onta itu. Jadi kalau burung minum ini seret gitu, glegek itu airnya keluar, kelihatan. Itu nanti di surga. Asyadul transparan, saking jernihnya, Pak. Ya. Pokoknya lebih jernih dari yang lain lah. Ya, enggak ada di sini kayaknya. Dalam kemudian rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu, tapi tidak ada semutnya. Ya, tidak ada semutnya. Jadi ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Karena itu di sini tariduhu tairun a'naquha mithlu a'naqil jazur. Jadi di situ minum burung yang lehernya itu seperti leher onta panjang. Kemudian kalau minum kelihatan. Ini, Pak. Nah, jadi berarti yang kedua, inna a'tainakal kautsar, i'tainaka, kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Yang pertama al-khairul katsir, al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Yang kedua nahrun fil jannah.
Yang ketiga, penjelasannya adalah ini menurut sahabat Anas bin Malik, al khairal katsira fid dunya wal akhirah. Jadi ada tambahan di sini kalau menurut Anas bin Malik, kebaikan yang banyak fid dunya wal akhirah. Menurut riwayat Imam Bukhari dari sumber Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dengan demikian maknanya ada dua. Kautsar itu nikmat yang banyak, baik nikmat itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Di antara nikmat akhirat adalah nahrun fil jannah. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, faman syariba min, siapa yang dapat minum dari air yang ada di Al-Kautsar ini, falam yadhma abadan, dia tidak akan kehausan selamanya. Terus bagaimana gelasnya? Gelasnya itu ka'ada din nujumu fis sama, seperti sejumlah bintang yang ada di langit. Subhanallah itu. Tinggal kita masuk atau enggak, kan gitu. Karena itu ini semua adalah akan kita dapatkan kalau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui bahwa Allah memberikan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian berarti kita sebagai umatnya akan merasakan hal yang sama. Karena itu saya bacakan lanjutan hadisnya. Fa innahu nahrun fil jannah, lanjut saya baca lanjutan hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surga. Wa'adanihi Rabbi azza wajal alaihi khairun katsir, yang Allah janjikan kepadaku. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Jadi ini telaga yang seluruh umatku, kata Rasulullah SAW, nanti mendapatkan minum di situ. Aniyatuhu adadun nujum fis sama, jumlah cangkir gelas, ya, gelas dan cangkir sejumlah bintang yang ada di langit. Fayahtalijul abdu minhu. Kemudian di situ ada orang yang berebut. Ikhtalaja, sampai desak-desakan lah begitu. Fa'aqulu, aku kemudian kata Rasulullah SAW, Rabbi innahu min ummati, dia itu umatku ya Rasul, ya Rabb. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdatha ba'daka, betul itu umatmu, tapi engkau tidak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa bid'ah yang mereka lakukan setelah kematianmu. Berarti ini memberikan teguran kepada kita, hadis riwayat Muslim ini, untuk menjaga keorisinilan, keasalahan dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, supaya tidak bertengkar atau bertikai pada saat berada di Al-Kautsar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjutannya, setelah Allah menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita, maka ini di antara fawaidus surah, muqabalatun ni'am bisyukri yaziduha, menerima atau membalas nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Membalas nikmat-nikmat Allah dengan syukur itu mampu menambah nikmatnya. Karena itu Allah meminta bentuk syukur kita kepada Allah adalah fasalli li rabbika. Jadi bentuk syukurnya kepada Allah adalah, bentuk syukurnya ada ussalah. Fasalli
li rabbika. Salat di sini Bapak Ibu sekalian mempunyai dua makna. Salat faraid, salat 5 waktu, dan yang kedua adalah salatun nawafil, salat sunnah. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah karena Allah menganugerahkan al-khairal katsir fid dunya wal akhirah, termasuk nanti insyaallah nahrun fil jannah. Maka Allah menuntut kepada kita agar mensyukuri nikmatnya dengan melaksanakan salat. Fasalli. Salat ini berarti salat yang wajib dan salat-salat yang sunnah, nawafil. Karena itu di sini saya utip penjelasan Imam Ibnu Katsir, kama a'tainaka al-khaira fid dunya wal akhirah wa min dzalika an-nahr alladhi taqaddama sifatuhu, sebagaimana kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak di dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya adalah surga yang Allah janjikan. Fa akhlis li rabbika salatakal maktubah wan nafilah, tunaikanlah salat yang wajib dan yang sunnah itu karena Allah, lillah, lillahi wahdah, hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, bukti syukurnya adalah an-nahru, berkorban. Jadi korban yang kita lakukan itu bagian bentuk syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Nikmatnya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Sudahlah, contoh sederhana, oksigen, gitu, oksigen. Coba kemarin pada saat tanggal di bulan Juli dan Agustus, satu tabung oksigen, itu kan berebut penggunaannya karena hampir semuanya habis, sampai yang besar itu sekitar 5 jutaan gitu. Itu pun ya sulit untuk mendapatkan. Kalau yang kecil yang mereknya oksigen itu 27.500 untuk 60 kali hirup. Dalam? Oh enggak, bukan sehari Pak. 60 kali hirup itu sama dengan 3 menit. 3 menit. 1 jam butuh 20 botol. 20 botol kali 27.500. Ketemu sudah 500 ribu kan, lebih ya. Ini 1 jam kali 24 jam kita sehari, itu sudah 1 juta lebih gitu. Itu baru oksigen. Gaji kita tidak cukup Pak, tidak cukup. Karena itu kalau kita berbicara nikmat Allah banyak sekali. Cuman kan kita selalu melihat nikmat Allah itu berupa al-mal, harta. Coba ketika pulang, alhamdulillah dapat rezeki. Rezeki itu selalu dalam bentuk uang. Padahal rezeki Allah luar biasa. Oksigen, jantung, gitu, sehat. Karena itu sekali waktu kita Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mensyukuri karunia Allah dengan menyebut satu nikmat Allah. Misal ini, kita umpamanya melakukan sisi kiri, ya kan, ada detaan jantung. Pernahkah kita menyatakan alhamdulillah ya Rabb, mulai lahir sampai hari ini Engkau anugerahkan jantung yang sehat, yang terus memompa nikmat memompa untuk mengalirkan darah kita. Coba pernah kita membayangkan seandainya karena kita bermaksiat kepada Allah,
atau melaksanakan kewajiban sholat ogah-ogahan, males-malesan, kemudian jantung protes sama Allah, ya Allah, si pemilik jantung ini ogah-ogahan melaksanakan sholat, bagaimana kalau saya hentikan 1 menit saja? Kelimpungan kita, Pak. Tapi jantung tidak pernah protes kepada kita untuk mengalirkan darah ke seluruh organ tubuh kita, tidak pernah protes. Tapi disinilah mestinya kita harus mensyukuri. Karena itu kalau Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu menghitung tidak akan bisa mampu menghitungnya, itu baru nikmat Allah satu. Kemudian kalau sakit mata gitu, kelilipan, karena kelilipan kemudian mata merah, bisa tidur nyenyak? Betul. Nikmat Allah berupa gigi, kemudian tiba-tiba kena karena makan tulang, ada makan kemudian kena tulang sedikit, cepat gitu, pecah gitu, pecah, itu sudah tidak bisa tidur. Karena itu Masya Allah, Allah hanya meminta kepada kita fasalli li rabbika, fasalli li rabbika. Makanya kenapa Allah mengulang-ulang firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan? Nikah, pingin punya anak, sudah punya anak gitu, pingin punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan, sudah, semua sudah Allah beri. Allah hanya meminta kepada kita sebagai syukur kita, fasalli li rabbika, salat, wanhar, dan kurban, an-nahr. Karena itu di sini wa'budhu wahdaka la syarikalah wanhar ala ismihi. Jadi berkorban juga lillah, berkorban karena Allah. Karena itu ayat ini fasalli li rabbika wanhar itu semakna dengan pernyataan kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, di sini Pak, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, teruntuk Allah semata. Karena itu kalau ini tertanam pada kita, setiap kita melakukan kebaikan, dilihat orang ataupun tidak, tetap jalan. Indikator kita tidak ikhlas, indikatornya kalau kita beramal dilihat orang banyak, ketika tidak ada orang sedikit, atau bahkan ketika tidak disebut bermasalah, waduh saya ikut terlibat, tidak disebut, nah itu berarti indikator keikhlasannya perlu dipertanyakan. Bukan berarti tidak ikhlas, perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan hidupku dan matiku untuk Allah, begitu. Kemudian sudah isya di dulu, kemudian adzan isya. Mas, kurang 2 menit. Lah ini kok lebih dulu? Oh enggak, ikut sini enggak? Ya, jadi fasalli, Bapak Ibu sekalian, kita kaitannya wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Nah ini Pak, jadi Allah meminta kita bersyukur dengan melaksanakan sholat dan berkorban. Aktivitas syukur kita itu akan kembali kepada kita. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, aktivitas syukurnya itu akan kembali kepada dirinya. Karena itu Allah menjanjikan la in syakartum lazidannakum, kalau kita bersyukur Allah akan nambah.
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur itu akan kembali kepada kita. Termasuk bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Asyukru, ya, alaman fa'alal khair, yang melakukan kebaikan. Kenapa? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka sesungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah. Monggo, nanti kita lanjutkan habis ini. Siapa yang azan? Oke. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ada tidak hanya mensyukuri terhadap nikmat Allah, tetapi ada perintah juga berterima kasih kepada sesama. Kenapa? Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan, man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, lam yashkurillah, maka pada hakikatnya dia belum bersyukur kepada Allah. Misal kita tadi sebagian berpuasa mendapatkan makanan gitu, terus dapat makan. Apa bukti syukur kita kepada Allah? Bukti syukur kepada yang memberikan makanan tadi, penghapusnya mana? Bisa dengan membaca doa gini, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya, jadi kalau kita dikasih buka puasa, maka kita mendoakan Allahumma, ataupun tidak dalam kondisi berpuasa, Allahumma at'im. Oke, terima kasih Pak. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah memberiku makan. Waski man saqani, berilah minum orang yang memberiku minuman. Ini sebagai bukti syukur kita kepada Allah karena kebaikan orang lain kepada kita. Ya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kalau kita sedang berbuka, kita mengatakan akala ta'amakum al-abrar aftara indakum aftara indakum shaimun wa akala ta'amukum al-abrar. Jadi aftara indakum shaimun, berbuka di sisi kalian orang-orang berpuasa, wa akala ta'amakum al-abrar, telah menikmati hidangan makanan yang terbaik. Ini ketika kita sedang berpuasa. Ketika tidak berpuasa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, berilah makan orang yang memberiku makan dan berilah minum orang yang memberiku minum. Jadi inilah makna dari al-jaza. Jadi al-jaza min jinsil amal. Kebaikan itu juga dibalas dengan kebaikan. Ini bagian dari syukur, Pak. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, inna syani'aka wal abtar. Ini penjelasan. Inna syani'aka, ada beberapa penjelasan di sini yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Apa itu? Inna mubghidaka,
Jadi sesungguhnya orang yang membencimu, ya, mubghiduka, membenci Rasul, orang yang membenci Rasul itu akan al-abtar, dia yang akan mendapatkan balasan yang tidak baik, artinya yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia yang tercela. Yang kedua, maksud dari inna syani'aka yaitu bukan hanya membenci pribadi Rasul, dikasih minum. Yang kedua adalah mubghidu sunnatihi wa bima jaa bihi. Jadi sesungguhnya orang yang membenci Rasulullah SAW secara pribadi atau membenci sunnahnya atau membenci risalah yang dia bawa, fahuwa abtar, ini nanti yang terputus. Jadi tidak hanya sekedar membenci pribadi Rasul, tetapi membenci sunnahnya, termasuk juga membenci apa yang dibawa. Jadi kalau kita cermati risalah Rasulullah SAW ini, risalah Al-Muhammadiyah, risalah Islam yang dibawa oleh Rasul, ini risalah yang sempurna, ya, sempurna, semuanya sempurna, mulai dari aktivitas mau tidur sampai tidur kembali, bahkan hubungan suami istri diatur oleh Islam, gitu. Cara kita mengembangkan ekonomi diatur oleh Islam, cara kita bisnis juga diatur, ya, semua diatur oleh Islam. Kalau kemudian kita membenci risalahnya, berarti inilah yang terbatas. Wal abtar itu di situ, ai aqallu wal azallu al wal munqati'u dzikruhu. Jadi dia tidak akan dikenang kebaikannya, tapi justru dikenang keburukannya. Karena itu Ibu sekalian, di antara para ahli tafsir mengatakan min maqasidis surah, di antara tujuan Allah hadirkan surat Al-Kautsar ini, bayanu minnatillahi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan Allah, penjelasan tentang anugerah Allah kepada nabinya dengan kebaikan yang banyak, sekaligus tidak hanya kebaikan, tapi Allah melakukan pembelaan kepada Rasul. Buktinya apa? Ketika orang musyrikin mengatakan bahwa yang mencaci Rasulullah itu tidak akan dikenang, tapi Allah justru mengatakan inna syani'aka wal abtar. Jadi langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa fawaid dari surat ini? Ahamiyatul amni fil Islam. Keamanan itu sangat menjadi perhatian dalam Islam, ya. Al-amnu, jaminan aman itu harus. Contohnya apa? Rasulullah dicaci, dijamin keamanannya oleh Allah. Kemudian yang kedua, ar-riya ahadu amratil qulub. Riya ini salah satu penyakit hati, ya, ini bahaya, Pak. Kenapa? Bisa menggugurkan amal. Jadi bisa ihbatul amal. Amal yang kita lakukan itu gugur. Contoh sederhananya tadi, kita sudah terlibat proses pembangunan mulai pondasi sampai selesai seperti ini, sudah. Kemudian salah satu yang terlibat itu coba menyampaikan, coba kalau bukan saya mengawal mulai awal sampai akhir, tidak jadi masjid itu. Ini gugur, Pak. Amal kebaikan membangun masjid itu gugur. Itu contoh. Makanya kita harus
Selalu, kenapa sih kita selalu meminta Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam? Itu dalam rangka itu. Supaya apa? Kita menjaga ini amal. Makanya setiap hari Rasulullah berdoa itu dalam rangka menjaga supaya tidak terkena penyakit riya. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Kami berlindung kepadamu ya Rabb melakukan kesyirikan yang kami ketahui, wa nastaghfiruka, kami memohon ampun kepadamu dari melakukan syirik yang tidak kami ketahui. Ini. Jadi makanya di sini. Nah, itu yang harus kita jaga. Kenapa? Fasalli li rabbika wanhar. Yang ketiga, ini sudah kita balas tadi, muqabalatun ni'am bisyukr yuziduha, membalas melakukan kebaikan, mensyukuri nikmat Allah, membalas kebaikan-kebaikan Allah dengan bersyukur. Yang keempat, karamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rabbih. Allah memuliakan nabinya. Ya. Dan kemudian Nabi pun memuliakan Allah. Sampai kemudian Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang membencinya. Berarti ayat yang pendek ini Bapak Ibu sekalian sangat banyak fawaidnya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk saya dan jenengan semua, nikmat Allah banyak yang Allah titipkan kepada kita. Karena itu wajib kita syukuri dengan melaksanakan perintah Allah, salat, kemudian berkorban, salat baik yang sunnah ataupun yang wajib ataupun yang sunnah, semua kita tunaikan karena Allah. Yang kedua, ketika kemudian dalam proses kita berbuat dalam kebaikan, beraktivitas dalam aktivitas dakwah, dalam aktivitas memberikan pencerahan kepada umat, maka pasti di sana ada orang yang membenci. Tidak ada ceritanya orang yang mengajak kebaikan tanpa ada pembenci, pasti ada. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, Rasulullah saja mendapatkan, apalagi kita, maka kita akan ringan menerima teguran-teguran itu, cacian-cacian itu, dan kemudian kita jadikan sebagai sarana bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Buatan kan? Tidak ada kan? Ya. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita kaji dari surat Al-Kautsar ini menambah keimanan kita kepada Allah dengan menunjukkan syukur kita kepada seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri seperti malam ini adalah bagian syukur kita kepada Allah, karena Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, menganugerahkan umur yang berkah insyaallah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu dijadikan oleh Allah sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seberapapun yang kita telah berikan dalam bentuk infak dan lainnya, mudah-mudahan menjadi amal yang memperberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga rizki yang masih Allah sisakan kepada jenengan menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga jenengan. Mudah-mudahan anak dan cucu yang Allah titipkan kepada kita, istri yang selama ini bersama kita atau suami selama ini bersama kita, mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salihat, istri yang salihat, suami yang saleh, yang semuanya berjalan menggapai ridha Allah dan diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan keimanan, menancapkan iman dan kesehatan untuk kita, sehingga kita bisa berbuat yang lebih lagi di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.